Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rastaman dengan NIM 210701502122. Eh, dalam kali ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi tentang isu-isu keluarga dari mata kuliah Psikologi Keluarga. Eh, Adapun yang pertama itu perceraian. Eh, Adapun faktor atau dampak atau solusi perceraian, yang pertama itu faktor perceraian. eh, Dalam Levinger menjelaskan faktor perceraian, diantaranya adalah pengabaian kewajiban, masalah keuangan, perselisihan dan pertengkaran atau KDRT, ketidaksetiaan, keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangan. Adapun dampak perceraian itu bagi mantan istri atau suami, keadaan ekonomi, kekecewaan terhadap pasangan, stres, putusnya komunikasi dan timbul permusuhan, kesedihan, depresi dan eh, menyalahkan diri, kesepian, eh, dan adapun bagi anak dalam dampak perceraian orang tua, bagi anak yang pertama itu perasaan dendam, marah dan menyalahkan orang tuanya, sedih, perasaan tidak disukai, kehilangan rasa aman dan kehangatan, eh, menurunnya prestasi dan bersikap agresif. Adapun solusi dari perceraian ini dilakukan upaya preventif yang memiliki peran sangat penting agar angka perceraian tidak terus meningkat dan tetap dapat tumbuh di tengah-tengah keluarga yang harmonis dan bersatu dengan kasih sayang yang melimpah. Eh, Adapun yang kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, faktor dalam KDRT yang pertama itu ada terbagi dua menjadi faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar pelaku kekerasan, dan yang kedua faktor internal, yaitu faktor-faktor yang timbul dari kepribadian dari pelaku itu sendiri yang dapat dengan mudah mendorongnya untuk melakukan tindakan kekerasan bahkan dalam masalah yang relatif kecil. Dan adapun dampak dampak KDRT terdapat dua, yaitu sikap dan emosi. Yang pertama sikap. Jika orang tua memiliki sikap yang tidak menyenangkan terhadap anak, maka anak akan merasa tidak disukai. Hal tersebut mendorongnya untuk berperilaku dengan cara yang eh, menunjukkan ketidaksenangan, kemarahan, balas dendam, dan hal-hal melakukan lainnya. Dan adapun yang kedua yaitu emosi. Emosi merupakan pengalaman kuat yang melibatkan perubahan internal dalam kondisi mental dan fisik individu yang bermanifestasi sebagai perilaku yang terlihat. Dan adapun solusi kekerasan dalam rumah tangga, ada 7 solusi yang terpapar di sini. Yang pertama itu tingkatkan komunikasi internal secara santun dengan suami atau istri. Dan yang kedua, menghargai dan menghormati suami atau istri sebagai kepala keluarga. Ketiga, memenuhi permintaan suami istri yang bersifat posesif. Dan yang keempat, komunikasikan kebutuhan ekonomi dalam keluarga secara bersama-sama. 5, membuat perencanaan dalam keluarga secara bersama-sama. 6, melayani suami istri dengan penuh cinta dan kasih sayang. Dan yang terakhir, yang ketujuh, selalu percaya dengan suami istri. Adapun single parent, faktor-faktor dan dampak atau solusi single parent yaitu
Eh, Kembali saya jelaskan kembali dulu apa itu single parent. Single parent adalah orang tua tunggal, orang orang yang tidak memiliki suami atau istri atau pasangan dan hidup dengan satu atau beberapa anak. Terdapat berbagai alasan mengapa seseorang menjadi orang tua tunggal, seperti cerai, ditinggal pasangan, kematian pasangan, atau adopsi oleh satu orang tua. Dan adapun faktor-faktor faktor atau dan dampak dan solusi. Yang pertama itu faktor yang menyebabkan single parent. Yang pertama pada keluarga sah, itu perceraian, orang tua meninggal, orang tua masuk penjara, kerja di luar daerah atau negeri, dan yang kedua pada keluarga tidak sah, single parent yang terbentuk dari pergaulan bebas yang berdampak kehamilan pada perempuan yang tidak ada bentuk pertanggungjawaban atas dari dirinya. Hal ini yang menyebabkan adanya kasus menjadi single parent. Dan adapun dampak dari single parent ini, dampak negatif perubahan perilaku anak. Seseorang anak yang ditinggalkan orang tuanya bisa mengakibatkan perubahan tingkah laku menjadi pemarah, berkata kasar, suka melamun, suka memukul, menendang, dan juga menyakiti orang lain. Dan adapun solusi dari single parent ini mengoptimalkan untuk bekerja keras demi memenuhi kebutuhan ekonomi, mengatur keuangan, dan sebisa mungkin mengalami peran ganda agar anak tidak merasa pincang figur. Selanjutnya ada long distance marriage, yaitu uh, dari apa yang saya kutip di sini, dalam LDM adalah singkatan dari long distance marriage ini, atau hubungan jarak jauh pada pernikahan, di mana dalam kasus ini suami dan istri tinggal bersama, bisa beda kota atau bahkan beda negara. Menjalani hubungan pernikahan jarak jauh macam ini sama sekali tak mudah. Sebab manisnya hidup setelah pernikahan harus dibarengi dengan ketabahan ekstra agar rindu yang dipunya berubah manis di masa depan. Dan adapun faktor-faktor long distance marriage ini atau hubungan jarak jauh ini, yang pertama faktor, ada dua jenis faktor yang berkontribusi terhadap pernikahan jarak jauh, eh, yaitu faktor mikro dan faktor makro. Sebagian besar faktor mikro merupakan hasil dari kebutuhan ekonomi mendesak yang harus dipenuhi, sedangkan faktor makro yang menyebabkan hubungan jarak jauh yang signifikan, yaitu dimulai pada pria seperti menekankan pilihan organisasi untuk menekankan sistem pekerja atau karyawan, kemudian ongkos untuk pulang dan lain-lain. Adapun dampak terjadinya long distance marriage ini, terdapat permasalahan dari pernikahan jarak jauh sebagai dampak yang ditimbulkan seperti kebutuhan finansial yang membutuhkan banyak biaya, keterpisahan fisik dengan orang yang selama ini dianggap dekat dan eh, seringkali menjadi pengalaman yang menyakitkan dan dapat mempengaruhi hampir setiap sisi dalam kehidupan asalnya. Dan adapun solusi dari hubungan panjang ini meningkatkan rasa percaya terhadap pasangan suami istri yang menjalani long distance marriage. Dan selanjutnya itu ada keterkaitan isu. Yang pertama itu ada konflik-konflik perceraian, kenapa terjadi konflik, dan adapun KDRT dan kenapa terjadi KDRT, ada single parent dan ada LDM yang tadi sudah saya jelaskan dari awal. Oke, baik. Selanjutnya, baik, mungkin
dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.